Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas IKMA 2019. Di sini kami akan membahas tentang uji T independen. Perkenalkan, saya Muhammad Samir Ramadan dan ini adalah rekan-rekan saya yaitu Tiara Adwitya, Ibnu Fajri Ramadan, Ersa Sari Yulita Putri, Widya Melihandra, Rizky Meli Aidilia, dan yang terakhir adalah Gita Apriani. Pengertian uji T. Uji T atau T-test merupakan statistik uji yang sering kali ditemui dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji T merupakan dalam golongan statistik parametrik. Statistik uji ini digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji T digunakan ketika informasi mengenai nilai varians dan ragam populasi tidak diketahui. Uji T adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dan meyakinkan dari dua mean sampel dan dua buah variabel yang dikomparasikan. Baik, berikutnya syarat uji parametrik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengambilan sampel dilakukan secara acak. Yang kedua, data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal atau berdistribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Yang ketiga, data yang diperoleh merupakan data yang bersifat homogen. Dan yang keempat, jumlah sampel tiap subjek diusahakan sama. Adapun fungsi pengujian uji T. Yang pertama, untuk memperkirakan interval rata-rata. Yang kedua, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel. Yang ketiga, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis. Yang keempat, untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Penentuan hasil uji t-test independen. Dasar penentuan uji t-test independen berdasarkan nilai signifikasi tutel yang mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata pada subjek yang diujikan. Jika nilai signifikasi tutel lebih dari 0,05, menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antara subjek penelitian. Sebaliknya, jika nilai signifikasi tutel kurang dari 0,05, maka menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antara subjek penelitian. Hipotesis H0, tidak ada perbedaan rata-rata berat badan antara ibu merokok dan tidak merokok. Dan HA, ada perbedaan rata-rata berat badan antara ibu merokok dan tidak merokok. Selanjutnya, perbandingan rata-rata antara berat badan ibu merokok dan tidak merokok. Pertama, masukkan data variabel view. Kedua, semua desimal dinolkan karena data tidak berdesimal. Ketiga, pada values, variabel ibu merokok diisi dengan 0 untuk ibu merokok dan 1 untuk ibu tidak merokok. Selanjutnya, masukkan data pada variabel view, measure seperti gambar berikut. Setelah itu, keluar data view-nya. Selanjutnya, klik pada menu utama SPSS, Analis, selanjutnya Compare Means, dan Independent Sample. Lalu masukkan tes variabelnya yaitu. Selanjutnya, klik Define Groups dan isi angka 0 pada kotak grup 1 dan angka 1 pada kotak grup 2. Lalu klik Continue. Setelah itu akan keluar hasil output SPSS. Baiklah, di sini saya akan melakukan perbandingan rata-rata berat badan ibu yang tidak merokok dan yang merokok dengan menggunakan uji T sampel independen. Data yang kami gunakan merupakan data yang terdapat di kecamatan X, di mana terdiri dari data umur ibu, berat badan ibu, dan kondisi ibu yang merokok dan tidak merokok. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita klik variabel view. Nah, di sini tadi sebelumnya saya telah memasukkan data umur, berat badan ibu, dan kondisi ibu. Pertama, data umur. Data umur ini memiliki tipe numerik dengan desimal 0, labelnya umur ibu, dan measure-nya scale. Untuk data yang kedua yaitu berat badan ibu dengan tipe numerik, desimalnya 0,
labelnya berat badan ibu, dan measure-nya menggunakan scale. Sedangkan data yang ketiga yaitu kondisi ibu dengan tipe numerik, desimalnya 0, dan labelnya kondisi ibu yang tidak merokok dan yang merokok. Di sini value-nya saya isi untuk value yang pertama yaitu angka 0, ibu yang tidak merokok. Sedangkan untuk value yang kedua yaitu angka 1 untuk ibu yang merokok. Measure-nya menggunakan nominal. Apabila sudah dimasukkan semua datanya di variabel view, kita beralih ke data view. Nah, di sini terdapat variabel umur, berat badan ibu, dan kondisi ibu. Sebelumnya saya telah mendapatkan data-data dari kecamatan X untuk di copy ke data view. Langsung saja, ini datanya saya copy. Lalu masukkan ke data view. Nah, apabila telah masuk ke data view, langsung saja kita ke analyze untuk menghitung berat badan ibu yang tidak merokok dan yang merokok. Klik Compartments, lalu klik Independent Sample Test. Nah, akan muncul seperti ini. Ada kolom test variabel dan kolom grouping variabel. Untuk kolom test variabel, kita masukkan berat badan ibu. Sedangkan untuk grouping variabel yaitu kita masukkan kondisi ibu yang tidak merokok dan ibu yang merokok. Lalu klik Define Group. Nah, di sini terdapat grup 1 dan grup 2. Grup 1 ini kita masukkan angka 0 dan grup 2 ini kita masukkan angka 1. Angka ini didapat dari value kondisi ibu yang tidak merokok dan yang merokok. Lalu klik Continue, lalu klik OK. Maka akan muncul tabel-tabel seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan output dari data yang telah kita kerjakan sebelumnya. Di sini kita akan membandingkan rata-rata berat badan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Di sini terdapat data untuk ibu yang tidak merokok sebanyak 15 dan begitu pula dengan ibu yang merokok dengan nilai rata-rata berat badan ibu yang tidak merokok sebesar 185,13 dan untuk rata-rata berat badan ibu yang merokok sebesar 147,80. Di sini kita juga dapat melihat standar deviasi dan standar error mean. Nah, untuk menarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak terlalu signifikan antara berat badan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok, kita dapat melihatnya pada tabel Equal Variance Estimate. Nah, tepatnya pada bagian signifikasi to tail. Perlu kita ingat, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikasinya yaitu 0,000. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara berat badan ibu yang merokok dan berat badan ibu yang tidak merokok. Dengan kita juga dapat melihat perbedaan rata-rata yaitu sebesar 37,33. Baiklah, setelah kita selesai melakukan uji t-test independen di SPSS tadi, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan dengan melihat pada kolom independent sample test, tepatnya pada kolom seek to tell.
maka interpretasi yang diperoleh adalah berdasarkan data tersebut di mana nilai signifikansinya sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan secara statistik terdapat perbedaan rata-rata berat badan yang signifikan antara ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok pada daerah X. Dan ini adalah beberapa referensi yang kami pakai. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.